Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin telur ceplok ala-ala bungkus Indomie guys. Tuh, Masya Allah, mulus banget dan cantik sempurna parah. Yang ini walau sekilas itu bikinnya mudah, ternyata lumayan tricky sehingga sering banget gagal kalau kita belum tahu ilmunya. Jadi buat kalian yang penasaran gimana sih cara membuat telur ceplok secantik ini, yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 1 butir telur ayam atau telur bebek juga boleh, sesuai selera ya. Oke, pecahkan telur, kemudian pisahkan antara putih dan kuningnya biar nggak berantem ya, seperti ini. Nah, setelah telur sudah sama-sama jomblo begini, segera siapkan kompor. Dan ini saya menggunakan 2 tatakan kompor dengan cara ditumpuk begini. Dengan begitu, panas kompornya itu bisa kecil maksimal dan hasil telur ceploknya itu juga bisa mulus cantik. Catat. Oke, kemudian tempatkan teflon dan saya menggunakan teflon mini dengan diameter 12 cm seperti ini ya. Selanjutnya oles permukaan teflon dengan minyak goreng tipis-tipis seperti ini. Jika perlu usap dengan menggunakan tisu untuk meratakan agar hasil telurnya itu tidak rawan bergelembung. Nyalakan kompor. Gunakan api paling kecil dan tanpa perlu menunggu teflon panas, segera tuangkan putih telur. Jika perlu goyang teflon agar bulat merata ya. Dan masak dengan api kecil hingga putih telurnya itu berubah warna menjadi putih susu. Durasinya itu sekitar 3 menit ya. Oke. Setelah 3 menit dimasak dan berubah warna begini, segera tutup teflon sekitar 1 menit agar putih telurnya itu menjadi moist dan tanak ya. Karena jika putih telurnya itu kurang matang, nantinya itu juga hasilnya jadi rawan berkerut ketika telur dingin. Catat. Setelah 1 menit segera buka dan tuangkan kuning telur tepat di tengah-tengah seperti ini. Jika masih kurang senter, teflonnya itu bisa digoyang-goyang seperti ini ya. Oke, masak sekitar 1 menit. Setelah itu tutup sebentar sekitar 1 sampai dengan 2 menit agar bagian kuningnya itu menjadi agak matang. Satu menit kemudian, nah ini dia guys hasilnya. Selanjutnya segera matikan api kompor. Terakhir, setelah kompor mati segera tutup kembali dan diamkan sekitar 2 sampai dengan 3 menit agar uap panasnya itu bisa mematangkan kuning telurnya dengan lebih tanak. Setelah 2 menit segera buka. Nah, ini dia guys hasilnya. Masya Allah. Telur ceplok mata sapinya itu cantik banget, mulus gila, bebas gelembung dan tingkat kematangannya itu juga pas banget guys. Tuh, kalau hasilnya itu mulus dan tidak berkerut begini, artinya putih telurnya itu juga sudah matang sempurna ya. Kalau cantik begini cukup ditabur-tabur garam sedikit juga sudah enak banget guys. Atau disajikan panas-panas dengan Indomie goreng juga mantap banget guys. By the way, jika menggunakan telur bebek juga ternyata bisa banget ya. Untuk cara memasaknya itu juga sama, dimasaknya itu harus dengan menggunakan api kecil. Dan jika putih telurnya bergelembung begini, maka bisa dikempeskan dengan lidi seperti ini guys. Masak dengan teknik dan cara yang sama seperti tadi. Nah, ternyata setelah telur matang, hasil telur ceplok versi telur bebek itu kuningnya terlihat lebih gelap seperti ini. Tuh, buat teman makan mie goreng juga enak banget guys. Jadi kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang versi telur bebek atau telur ayam? Silahkan dipilih sesuai selera. Exactly, the choice is in yours. Untuk penggunaan minyak goreng, sebaiknya itu memang cukup dikuas atau diusap tisu tipis-tipis alias tidak terlalu banyak begini ya. Karena jika minyaknya itu terlalu banyak alias medok, aduh sudah kayak mau kondangan saja guys. Kalau minyaknya terlalu banyak kemudian juga teflonnya itu terlalu panas di awal, maka hasilnya telur ceplok jadi kocar kacir ora karuan kayak gini sih. Kabriwe gila yo Chan. Aduh, kalau sudah jelek begini bukannya mirip mata sapi malah jadi mirip hantu Casper guys. Oh no.
Agar hasil telur mata sapinya itu jadi bundar sempurna walau tanpa cetakan, maka gunakan wajan atau teflon dengan diameter kecil seperti ini. Atau paling tidak gunakan wajan dengan bentuk agak cekung seperti ini guys. Cuma pastikan gunakan wajan atau teflon dengan bahan yang tebal dan bagus, karena jika bahan wajannya itu kurang bagus dan terlalu panas gitu, maka walaupun sudah menggunakan minyak tipis-tipis dan api kecil juga, hasil telur ceplok mata sapinya itu tetap rawan bergelembung seperti ini. Waduh, Deneng mana dadelak gue kayak gini sih kepribadi lah. Ya wis ora apa-apa, padahal kan yang dipangan kok ya tinggal diwuru-wuru ya gue langsung gari diplok jel badok wareg kayak gue lah, pusing-pusing gitu benar ayo rayu pada bayar rasanya mbok. Nah sementara jika menggunakan teflon yang ceper, maka ketika putih telur dituang hasilnya jadi susah bulat seperti ini guys. Jokin anu arep gawe telur mata sapi malah jadi kayak sarungnya bapak kasih lagi dipepek ya lah. Jangan ditambah lagi jika telurnya itu sudah lama alias bukan telur baru gitu, maka saat dituang hasilnya jadi rawan pecah seperti ini. Lah gagal maning si Dane. Kesel nyongnya lah yuk anu dok larang-larang malah keguang baik ket mau ngene. Wes. Jadi walaupun sekilas itu mudah, ternyata lumayan susah ya. Dan biar kalian itu tidak bolak-balik gagal seperti saya, jadi sekarang kita sama-sama absen kesalahannya guys. Yang ini tadi karena minyaknya itu terlalu banyak dan panas, jadinya seperti ini ya. Sementara yang ini, dan ini juga tiga-tiganya itu menggunakan telur yang sudah lama sehingga kuning telurnya itu jadi rawan pecah. Nah sementara untuk yang ini dan ini, dua-duanya terlihat lumayan cantik sih. Cuma masih kurang mulus karena penggunaan wajan yang tidak tebal dan kurang bagus. Catat. Dan jika bentuknya lucu begini, ini karena tadi saya menggunakan wajan yang terlalu cekung dan dalam, sehingga putih telurnya itu tidak bisa melebar dan cantik guys. Dan sementara jika tekstur putih telurnya itu berkerut dan kisut seperti ini, artinya saat digoreng tadi putih telurnya itu dimasak tidak sampai matang ya. Sehingga ketika dingin hasil telur ceplok jadi rawan berkerut. Catat. Begitu juga dengan yang ini guys. Walau sekilas itu mulus, sebenarnya masih sedikit gagal karena putih telurnya masih terlihat agak berkerut ya. Nah untuk yang telur bebek ini menurut saya sudah cantik banget. Jadi yang ini sudah bagus dan berhasil. Begitu juga dengan yang satu ini. Masya Allah, yang ini bagus banget parah. Kalian bisa lihat ya, jika dimasak menggunakan teflon yang tepat, kemudian dipoles minyak goreng dengan tepat, pengapian juga tepat, lalu teknik dan caranya juga tepat, maka hasil telur ceploknya itu bisa mulus, cantik, dan bulat sempurna walau tanpa menggunakan cetakan. Oh wow, amazing. By the way, bikin telur ceplok mata sapi ini lumayan penuh dengan drama ya. Drama banget karena untuk uji cobanya itu saya sampai menghabiskan 1,5 kilogram telur ayam dan 3 telur bebek guys. Saking susahnya menaklukkan telur mata sapi nih, saya jadi kepikiran kalau ternyata cinta itu ibarat telur mata sapi guys. Cakep. Karena ayam atau bebek yang berjuang, namun sapi yang terkenal. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat telur ceplok mata sapi ala dahasan video. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton, and I hope you guys enjoy this tutorial today. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mama apa Faya? Mama apa? Telur. Enak.